Hai, kembali lagi bersama saya di Amu Study. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sumber energi. Nah, yuk kita mulai bahas soal-soal dari sumber energi. Nah, di sini kita tahu bahwa yang ditanya adalah sumber energi ya. Sorry, yang ditanya adalah sumber energi, perubahan sumber energi. Nah, perubahan energi dari apa? Dari baterai. Nah, kita tahu bahwa baterai adalah sumber energi yang dapat habis, yang mana berasal dari apa? Dari energi kimia. Berarti option yang D dan option yang E salah ya. Nah, setelah energi kimia itu kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, setelah menjadi listrik, kemudian senter itu mengeluarkan cahaya. Jadi, jawaban pada soal ini adalah jawaban yang C. Oke. Nah, seperti itu. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui salah satu keuntungan energi matahari. Nah, kalian tahu energi matahari? Nah, suatu energi matahari itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan panel surya, yang mana panel surya itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, keuntungan dari energi matahari itu apa? Nah, pada option ini yang A tidak menghasilkan polusi. Kemudian ini juga bisa jadi benar. Kemudian yang kedua, energi matahari tidak dapat diperbarui. Ini juga benar. Nah, kemudian energi matahari efisiennya di berbagai iklim. Kayaknya tidak begitu benar ya. Nah, kemudian energi matahari tersedia sepanjang waktu. Nah, keuntungannya adalah yang mana? Yang D. Oke. Yang mana energi matahari merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis di muka bumi ini, yang selalu tersedia sepanjang waktu. Saat ini energi matahari sudah banyak digunakan untuk menggantikan sumber energi lainnya, terutama mengganti sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya ini kita diminta untuk mengetahui yang bukan merupakan bahan bakar fosil. Oke. Nah, di sini ada batu bara, minyak bumi, matahari, gas alam. Nah, pada option ini kita telah tahu dengan jelas ya, yang mana energi matahari adalah energi yang bukan dari fosil, karena matahari itu dari matahari, yang mana termasuk jenis bintang yang memancarkan cahaya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, pada soal ini diminta yang mana sebuah lampu pijar dihubungkan dengan sebuah batu baterai. Nah, dan setas kabel. Ketika lampu menyala, maka perubahan energinya. Nah, intinya itu dari baterai ke lampu pijar. Jadi, perubahan energi yaitu energi kimia ketika dihubungkan dengan lampu melalui kabel berubah menjadi energi listrik yang kemudian berubah kembali menjadi energi cahaya. Ya, berarti artinya adalah energi kimia menjadi energi cahaya. Jawabannya adalah yang D. Untuk lebih lengkapnya yaitu pertama adalah baterai. Baterai itu kimia, kemudian berubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian barulah ke arah lampu pijar yaitu cahaya, seperti itu. Nah, yuk selanjutnya ke nomor selanjutnya ya, oke. Nah, pada soal ini kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah Aki merupakan elemen sekunder karena elemen sekunder adalah elemen yang terdiri dari beberapa sel atau dapat dipakai kembali walaupun energinya sudah habis. Nah, cara memakainya adalah dengan cara mengisi kembali energinya dengan cara dicas. Nah, contoh elemen sekunder adalah aki,
baterai isi ulang, baterai litium, litium ion, baterai nikel, dan lain sebagainya. Nah, pada kasus ini option yang paling benar adalah option yang A. Nah, seperti itu. Ya, oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini pada soal ini kita diminta untuk pada saat mengisi akumulator terjadi perubahan energi apa. Nah, pada saat mengisi tersebut atau mengisi akumulator tersebut terjadi perubahan energi, yang mana perubahan energi listrik menjadi energi apa? Kimia. Oke. Nah, proses ini terjadi pada Agi. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Oke. Nah, kalian telah tahu kan berbagai macam soal tentang sumber energi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di soal berikutnya, yang mana di sini PLTA menggunakan mesin untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, mesin apakah itu? Nah, kita perlu mengetahui tentang generator, yang mana generator adalah sebuah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jawabannya adalah generator. Oke. Nah, PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Oke. Nah, di sini berikan contoh beberapa alat elektronik yang ada di rumah serta perubahan energinya. Oke. Yang pertama yaitu kita contohkan kipas angin. Nah, kipas angin itu adalah perubahan energi listrik menjadi gerak ditambah panas, yang panas dikeluarkan oleh motornya. Oke. Nah, yang kedua contohnya adalah apa? Lampu, yang mana sama energi listrik menjadi energi apa? Energi cahaya ditambah panas. Oke. Kemudian setrika. Setrika sama lagi energi listrik. Mula-mulanya adalah listrik menjadi panas. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari alat elektronik yang ada di rumah. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui energi cahaya matahari pada PLTS diubah menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Nah, terjadi pada perangkat apa? Nah, di sini PLTS itu tenaga surya. Yang mana alatnya namanya dengan panel surya. Di dalam panel surya itu terdapat perangkat atau alat yang di dalamnya adalah jawaban yang D ini. Oke, yang namanya fotovoltaik. Nah, di dalam situ adalah perangkat untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik pada PLTS. Oke, paham ya semua? Nah, kemudian kita lanjut lagi di soal berikutnya, yang mana pada soal ini terdapat. Nah, di sini minyak mentah dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar, antara lain bensin, aftur, kerosin, aspal. Nah, pada prinsipnya perbedaan jenis itu diolah dengan membedakan apa. Oke. Nah, proses pemisahan tersebut berbagai jenis bahan mentah tersebut, bahan bakar minyak tersebut
dilakukan dengan menggunakan teknik pemisahan campuran berdasarkan apa? Berdasarkan titik didihnya, ya, yang disebut dengan fraksinasi. Oke, perbedaan titik didih yang disebut teknik fraksinasi atau metode fraksinasi. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah jawaban yang A. Oke, berdasarkan titik didihnya. Oke, yuk mulai kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, di sini kita tahu terdapat beberapa statement ya, yang mana penerapan inovasi yang tepat untuk transportasi darat di kota Indonesia ditujukan pada angka berapa saja. Nah, di sini penempatan inovasi untuk menghemat penggunaan energi pada transportasi darat di kota besar. Misalnya perpindahan mode transportasi dari angkutan pribadi atau kendaraan pribadi ke angkutan massal seperti MRT, BRT, LRT, dan komuter lain. Nah, cara yang lain yaitu subsidi BBM dengan energi listrik atau bahan bakar gas atau BBG, dan ada juga dengan cara bahan bakar nabati atau BBN. Nah, penjelasan tersebut itu berada pada statement yang nomor 1 dan statement nomor 4. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang B, 1 dan 4, perpindahan mode transportasi angkutan pribadi ke angkutan massal dan melakukan subsidi BBM ke energi listrik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada soal yang mana pemerintah melakukan upaya peningkatan pemanfaatan energi matahari untuk membangkitkan listrik dengan membangun PLTS terpusat maupun PLTS hybrid di wilayah yang belum terjangkau listrik di seluruh Indonesia. Sebutkan keuntungan dari PLTS. Nah, keuntungannya adalah apa? Keuntungan PLTS. Nah, yang pertama yaitu sumber energi matahari tersedia di seluruh lokasi permukaan bumi dengan jumlah yang berlimpah. Oke. Nah, ingat ya, tersedia di seluruh lokasi dan jumlahnya berlimpah. Yang kedua adalah teknologi PLTS mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat awam, dapat dipasang oleh tenaga lokal dan dapat dioperasikan oleh pengguna dengan perawatan yang sangat lokal atau sangat mudah. Nah, yang ketiga antara lain yaitu PLTS ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas, tidak bising, bekerja pada temperatur ruangan, dan tidak ada resiko bencana. Oke, tidak ada resiko bencana terhadap keselamatan manusia juga lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, contoh yang terakhir, keuntungan yang kita contohkan yang terakhir yaitu perangkat PLTS sudah banyak tersedia di beragam pilihan daya, harga, dan kualitas. Nah, segitu dulu ya pembahasan tentang sumber energi. Nah, pembahasan soal berikutnya tentang sumber energi ada di video selanjutnya. Jadi video ini dibagi menjadi 2, yaitu video soal yang part pertama dan video part kedua. Oke, sampai sini dulu dan bye-bye.